Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Halim dari jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Multi-Level Point of Sales pada CVBMP. Adapun beberapa pembahasan yang akan dibahas pada kali ini, pertama itu pendahuluan, yang kedua metodologi penelitian, yang ketiga hasil penelitian dan juga pembahasan, yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk pembahasan pertama mengenai pendahuluan, di mana CVBMP ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang frozen food sebagai distributornya. Dan produk-produk frozen foodnya itu terdiri dari cireng, siomay, batagor, dan lain sebagainya. Dalam pekerjaannya juga, CVBMP ini memiliki beberapa bagian di perusahaan, yaitu yang pertama bagian marketing dan juga yang kedua bagian packing. Untuk selanjutnya, CVBMP ini memiliki proses bisnis dari segi transaksi, di mana transaksi dimulai ketika ada order dari customer, diterima oleh bagian marketing dalam perusahaan. Selanjutnya bagian marketing akan meneruskannya kepada bagian packing untuk kemudian dilakukan pengecekan terhadap persediaan barang. Dan apabila barang tersedia, maka bagian packing akan sekaligus melakukan pengemasan dan juga pengiriman kepada customer. Namun apabila barang tidak tersedia, maka bagian packing akan meminta kepada bagian marketing untuk dilakukan purchase order dan dikirimkan kepada supplier untuk di-stok ulang. Selanjutnya dari pembahasan tersebut didapatkan beberapa rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana proses bisnis yang berjalan pada CVBMP, dan yang kedua bagaimana sistem informasi multi-level point of sales pada CVBMP. Yang selanjutnya pembahasan mengenai metodologi penelitian, di mana terdapat beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini, seperti yang pertama RAD atau Rapid Application Development, di mana Rapid Application Development ini sebagai metode yang digunakan untuk perencanaan dan juga pengembangan sistem informasinya. Yang kedua ada BPMN 2.0 untuk pemodelan proses bisnis. Selanjutnya ada use case diagram untuk pemodelan interaksi sistem atau aktivitas sistem. Yang terakhir itu ada ERD untuk permodelan mengenai relationship dari database-nya. Selanjutnya di sini terdapat gambaran mengenai tahapan dari RAD itu sendiri. Dan juga ini merupakan permodelan yang telah digambarkan dengan use case diagram untuk interaksi sistemnya. Dan selanjutnya di sini ada permodalan proses bisnis yang telah digambarkan dengan BPMN 2.0. Selanjutnya juga di sini ada struktur data yang masih menggunakan tabel-tabel, belum digambarkan dalam ERD atau relasi. Baik, dalam perancangan juga itu diperlukan sistem request atau kebutuhan sistem yang terdiri dari beberapa unsur yang kemudian nanti akan diterjemahkan atau diwujudkan dalam suatu sistem aplikasi. Untuk hasil penelitian juga pembahasan itu terdiri dari beberapa rancangan, di mana yang pertama itu rancangan logis, yang kedua rancangan fisik, yang ketiga rancangan antarmuka, dan yang terakhir rancangan sistem arsitektur atau arsitektur sistem, yang dimana arsitektur sistem ini tidak dibahas lebih lanjut dalam penelitian saya. Baik, untuk perancangan yang pertama adalah perancangan logis, di mana perancangan logis ini kita akan mendeskripsikan atau membuat kebuatan sistem ke dalam sistem yang akan berjalan nantinya, di mana terdiri dari interaksi sistem, yang kedua proses bisnis, yang terakhir adalah struktur datanya juga. Interaksi sistem digambarkan dengan use case diagram, selanjutnya proses bisnis digambarkan dengan BPMN 2.0, dan yang terakhir struktur data juga digambarkan dengan ERD yang tadi masih dalam bentuk tabel, sekarang sudah dibuat dalam ERD atau dalam bentuk relasi. Selanjutnya dari perancangan logis kita membuat perancangan fisik, di mana perancangan fisik ini benar-benar kita memfilter kembali dari perancangan logis hal-hal atau mungkin apa saja yang bisa diterapkan, benar-benar diterapkan dalam sistem yang akan berjalan nantinya. Itu dimana terdiri dari dua proses atau dua permodelan. Yang pertama ada proses bisnis, yang kedua juga ada struktur data. Dapat dilihat untuk contohnya. Dan selanjutnya dalam pengembangan atau dalam pembangunan sistem itu menggunakan beberapa tools yang terdiri dari pertama basis data menggunakan PHP MySQL, lalu bahasa pemrogramannya menggunakan bahasa PHP, selanjutnya untuk alat codingnya atau aplikasi untuk programmingnya menggunakan Visual Studio Code, dan terakhir untuk frameworknya pemanggilan itu menggunakan Laravel.
Nah, dan selanjutnya ini untuk perancangan antarmuka sistem, di mana antarmuka sistem ini dirancang agar pertama tentunya sesuai dengan kebutuhan sistem yang tadi disampaikan, dan yang kedua ini untuk memudahkan user dalam penggunaan sistemnya. Dan ini merupakan salah satu contoh tampilan dari perangkat atau halaman utama atau halaman awal sebelum kita melakukan login ke dalam sistem. Jadi di sini ada halaman dashboard, ada halaman transaksi, ada halaman data barang, dan juga ada halaman untuk data kegiatan atau untuk laporannya. Dari semua pembahasan tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan, di mana yang pertama ini bagian marketing dan juga bagian packing memiliki kebutuhan sistem yang berbeda. Namun tetap untuk integrasi datanya memiliki integrasi data yang sama. Dan yang kedua ini sistem informasi multi-level point of sales diharapkan dapat memenuhi atau menunjang segala aktivitas dari proses perusahaan, proses bisnis yang ada pada perusahaan. Baik, demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.